Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida 19070333. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab beberapa soal ujian akhir semester pada mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal pertama, apakah perbedaan antara ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Ekosistem rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Sedangkan ekosistem waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Soal kedua, hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu adalah awal mula aliran sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Sedangkan hilir adalah bagian sungai ujung akhir aliran sungai. Biasanya bagian hilir mengalirkan air sungai ke laut. Soal ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita, di antaranya yakni sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Mangrove juga memiliki kemampuan yang disebut biofilter, yaitu kemampuan untuk menyaring, mengikat, dan memerangkap polusi di alam bebas berupa kelebihan sedimen, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya. Soal keempat, apa dampak pencemaran lingkungan limbah organik terhadap ekosistem perairan? Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Soal terakhir, soal kelima, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Tingginya kadar garam pada lingkungan perairan yang dipengaruhi pencemaran lingkungan berdampak pada biota perairan, karena sebelum ikan memperlihatkan pertumbuhan yang memburuk karena terpengaruh faktor lingkungan, umumnya terjadi perubahan struktur insang yang dapat dijumpai lebih awal. Insang ini bersifat sangat sensitif. Pada insang terdapat proses osmoregulasi. Osmoregulasi ini mengatur kadar kebutuhan ion dalam tubuh saat pertukaran gas, menyesuaikan kadar ionik air di luar tubuh ikan dengan kebutuhan di dalam tubuh ikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.